Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat baik meskipun kecil untuk berbuat baik bagi sesama? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kalau dalam bisnis, ada 3 hal yang sangat menentukan keberhasilan, yaitu lokasi, lokasi, dan lokasi. Maka dalam hidup bersama yang membahagiakan juga tergantung pada 3 hal, yaitu relasi, relasi, relasi. Dan salah satu unsur yang penting untuk relasi yang baik, relasi yang sungguh-sungguh membahagiakan adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Yesus sendiri dalam Matius bab 11 ayat 29 mengatakan, "Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan memperoleh ketenangan." Relasi yang baik diwarnai oleh kelemah lembutan. Bahkan ada orang bijak yang mengatakan, jika kita mencintai, maka kita lemah lembut. Relasi dan kasih diwarnai dan ditandai oleh kelembutan, oleh kerendahan hati. Tidak perlu kasar, tidak perlu teriak-teriak. Justru ketika kita kasar dan teriak-teriak, itu tanda bahwa relasi kita tidak dekat. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah suatu ketika sedang berjalan bersama dengan seorang anak kecil. Dan mereka berdua menyaksikan suami istri yang sedang bertengkar. Mereka saling berteriak, berhadapan muka dan berteriak keras sekali. Dan anak kecil itu bertanya kepada Ibu Teresa, "Ibu Teresa, mengapa mereka berteriak? Padahal mereka dekat sekali, tidak harus berteriak." Dan Ibu Teresa mengatakan, ketika cinta mereka hilang, relasi mereka jauh, hati mereka jauh, mereka berteriak supaya dengar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, kalau kita relasinya sudah dekat, tidak perlu berteriak. Bahkan perubahan emosi dapat dikenali dari perubahan-perubahan kecil. Bahkan bisa dikenali dari tatap mata. Kalau relasi kita dekat. Maka saudara-saudari terkasih, kalau Anda berteriak, Anda marah, dan Anda kasar, berhentilah sebentar. Hati Anda sedang menjauh dari saudara yang Anda cintai. Ketika Anda marah dan berteriak, berhentilah sejenak. Rekatkanlah hati Anda berdua. Karena itu adalah tanda bahwa hati Anda sedang menjauh, dan karena itu Anda perlu berteriak. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya lemah lembut dan rendah hati. Karena disitulah kita memelihara relasi kita. Tidak perlu berteriak, tidak perlu kasar, tidak perlu keras. Tapi mungkin ada orang yang bertanya, "Romo, tapi marah kan juga perlu, Romo, untuk mendidik." Benar, itu perlu. Tapi hati-hati. Untuk bisa marah dalam arti yang mendidik karena perlu, itu tingkatan rohani yang sangat tinggi. Ada seorang imam yang saya kenal, beliau sudah meninggal. Dia kalau marah, menurut saya dia marah yang paling bagus, karena tidak emosional. Dan kami lalu ikut. Suatu ketika saya penasaran, saya tanya kepadanya, "Romo, kenapa Romo bisa marah tetapi tidak emosional?" Dan dia mengatakan begini, "Saya marah karena saya perlu, Pono." Itu luar biasa sekali menurut saya. Dia marah karena perlu. Bukan marah karena tersinggung. Bukan marah karena emosi. Tetapi marah karena perlu. Dan habis itu selesai.
kami tidak merasa bahwa kami takut atau gelisah, tapi kami belajar ketika dia marah. Tapi itu adalah suatu tingkatan penguasaan emosi yang sangat tinggi. Membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa. Hati-hati dengan mengatakan marah itu kan perlu, Romo, hati-hati. Kalau belum sampai pada tingkatan yang paling tinggi, lemah lembut dulu. Jangan menggunakan alasan bahwa marah itu perlu. Karena itu adalah sebuah tingkatan pencapaian penguasaan emosi yang sangat tinggi. Jangan-jangan kita marah karena kita tersinggung, karena kita putus asa. Biasanya orang marah itu tersinggung dan putus asa. Dia tidak mampu lagi menempuh jalan kelembutan, tidak sabar, dan takut dan khawatir. Keinginannya tidak terpenuhi, maka dia marah. Dan ketika sudah marah, hati-hati, tidak netral. Ketika kita sering marah, di dalam otak dan juga reaksi kita terbentuk rute atau jalur yang begitu mudah untuk ditempuh. Sehingga begitu ada pemicu, langsung kita menempuh jalan emosi dan marah itu. Maka hati-hati. Tetap pada prinsipnya harus ada kelembutan. Dan ketika marah, berhenti sejenak, karena berarti hati Anda sedang menjauh. Kecuali Anda sudah mencapai dan menguasai emosi Anda, dan perlu marah, boleh marah. Kalau tidak, belajarlah untuk lemah lembut dan rendah hati. Karena itu yang akan membuat jiwa kita tenang dan tentu bahagia. Kemarahan dan kekerasan tidak dibutuhkan. Bahkan alam itu bekerja dalam kelembutan. Perhatikan saja air. Air itu kuat sekali, tidak pernah ada yang bisa menghentikannya. Bahkan batu pun bisa kalah, pohon pun bisa kalah. Dan air dengan kelembutannya dia sangat kuat akan mencapai tujuannya. Alam. Juga perhatikan kupu-kupu. Juga kumbang. Juga lebah. Bekerja dengan kelembutan. Dia memang mengambil sari-sari bunga. Tetapi dengan kelembutan, tidak merusak. Bahkan bisa membantu penyerbukan dan menghasilkan buah. Maka alam dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan supaya kita lemah lembut dan rendah hati. Itu yang akan menghasilkan buah. Seringkali tujuan-tujuan kita tidak tercapai karena kita tidak pandai menjadi lemah lembut, tidak terampil dalam berelasi. Cara komunikasi kita kurang bagus. Padahal maksudnya baik, hatinya baik, tujuannya baik, tetapi tidak tercapai. Karena mungkin kita kasar dan kurang rendah hati. Orang sudah menolak dulu. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Karena kerendahan hati dan kelemah lembutan adalah tanda kekuatan. Tanda kita percaya bahwa kita bisa dan pasti berhasil. Tidak harus marah-marah. Marah hanya perlu. Tetapi ketika kita sudah mencapai tingkat penguasaan emosi yang tinggi. Sebelumnya belajarlah dari Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah dari alam, kita akan berhasil. Karena itu para ahli mengatakan orang yang sukses itu bukan orang yang IQ-nya tinggi, bukan. Tetapi orang yang EI-nya, emotional intelligence-nya tinggi. Karena yang berhasil adalah relasi, cara berkomunikasi. Bukan intelektualnya tinggi, tetapi tidak mampu menguasai emosi, dia mudah dikalahkan. Orang yang emosional sangat lemah, karena ketahuan kuncinya. Dia sangat dikuasai emosinya dan kemudian kurang tajam dalam penilaian, juga dalam bereaksi. Kalau Anda pernah membaca buku Musashi, karya Eiji Yoshikawa, Anda akan belajar bahwa seorang samurai yang paling canggih adalah samurai yang bisa menguasai emosinya. Sehingga dia tidak bisa dibaca gerakannya oleh lawannya. Maka
Dari alam, dari Tuhan Yesus kita mengerti bahwa kelembutan dan kerendahan hati adalah kunci dalam berelasi. Juga kunci untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan, kedamaian. Maka mari kita belajar. Karena selain memang itu penting, juga karena Tuhan Yesus memintanya. Kita belajar lemah lembut dan rendah hati kalau kita ingin berbahagia dan hidup dalam kedamaian. Belajar dari Tuhan Yesus yang paling utama. Karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan memberkati.